Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syarifatul Istiqomah, NIM 192111161. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ta'arud al-adilah. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian ta'arud al-adilah. Yang kedua, macam-macam ta'arud al-adilah. Poin ketiga adalah syarat-syarat ta'arud al-adilah. Dan yang terakhir adalah cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Langsung saja, poin pertama, pengertian ta'arud al-adilah. Ta'arud artinya pertentangan, dan al-adilah itu berasal dari kata dalil yang artinya alasan, argumen, dan dalil. Dengan demikian, ta'arud al-adilah adalah pertentangan antara beberapa dalil dalam suatu masalah. Misalkan ada 2 dalil yang salah satunya itu mengatakan hukum suatu perbuatan itu wajib, tetapi di dalil yang lain itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Lalu menurut Wahbah Zuhaili tidak ada dalil nas yang saling bertentangan. Adanya dalil yang bertentangan secara syara itu hanya menurut para mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam hal ini, maka ta'arud al-adilah mungkin saja terjadi pada dalil qat'i maupun nadhani. Poin kedua, macam-macam ta'arud al-adilah. Ta'arud al-adilah dapat terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, pertentangan 2 dalil qat'i. Maksudnya, pertentangan antara dalil-dalil syara yang sifatnya pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir. Yang kedua, pertentangan antara dalil qat'i dengan dalil dhanni. Maksudnya, pertentangan dalil syara yang sifatnya pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir tadi dengan dalil yang sifatnya praduga seperti hadis ahad. Yang ketiga, pertentangan antara 2 dalil dhanni, yaitu pertentangan antara hadis-hadis ahad. Nah, di samping pembagian tersebut, ulama juga membagi ta'arud al-adilah dalam beberapa macam, yaitu pertama, pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, dalam hal ini ada yang menganggap bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran itu saling bertentangan, padahal kan tidak demikian. Hal ini itu terjadi karena keterbatasan akal manusia saja. Yang kedua, pertentangan antara Al-Quran dengan Sunnah. Nah, adanya pendapat bahwa kedudukan Al-Quran itu harus sama dengan Sunnah. Padahal Al-Quran itu harusnya kedudukannya lebih tinggi daripada Sunnah, dan Sunnah itu sebagai penjelas dari Al-Quran. Maka tidak akan mungkin ada pertentangan di antara keduanya, kecuali kalau kualitas sunnahnya itu lemah. Yang ketiga, pertentangan antara sunnah dengan sunnah. Yang keempat, poin yang ketiga adalah syarat ta'arud al-adilah. Syarat yang pertama adalah dalil yang bertentangan harus memiliki tingkat kekuatan yang sama. Kedua, hukum yang lahir dari 2 dalil tersebut saling bertentangan. 3. Dalil yang bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama. 4. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan dari segi waktu turunnya. 5. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan dari segi materi maupun sifatnya. Poin yang terakhir adalah cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Terdapat perbedaan pendapat dalam cara penyelesaian ta'arud al-adilah ini. Sebenarnya perbedaan itu terletak pada urutan-urutan cara penyelesaiannya. Menurut ulama Hanafiyah, cara pertama yang dapat ditempuh adalah dengan nasak, atau mujtahid dapat meneliti 2 dalil yang saling bertentangan itu dari segi waktu turunnya. Jika diketahui, maka dalil yang lebih dahulu turun itu dapat dinasak atau dihapus oleh dalil yang turun kemudian. Kedua adalah tarjih. Jika cara pertama tadi tidak dapat digunakan, maka tarjih ini yang akan digunakan. Tarjih adalah meneliti mana di antara kedua dalil yang bertentangan itu lebih kuat. Kemudian al-jam'u wa al-taufiq. Jika cara kedua tadi tidak dapat digunakan, maka al-jam'u wa al-taufiq inilah yang akan digunakan, atau mengkompromikan 2 dalil yang saling bertentangan tadi. Lalu yang terakhir adalah dengan tasakut. Jika tidak mungkin untuk mengkompromikan 2 dalil yang saling bertentangan, maka
dua dalil tersebut tidak digunakan. Nah, pada saat itulah mujtahid bisa menggunakan dalil yang urutannya lebih lemah dari yang sebelumnya. Misalkan jika yang bertentangan itu antara ayat dengan ayat, maka yang digunakan adalah hadis. Jika yang bertentangan itu hadis, maka yang digunakan itu qaul sahabi. Begitulah seterusnya. Nah, kemudian menurut ulama Syafi'iyah, cara yang pertama yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan ta'arud al-adillah adalah dengan al-jam'u wa al-taufiq, atau mengkompromikan dua dalil yang saling bertentangan. Yang kemudian tarjih atau meneliti mana di antara dua dalil itu yang lebih kuat, kemudian dengan nasab atau meneliti dari segi waktu turunnya tadi, dan yang terakhir itu baru tasakut atau tidak menggunakan kedua dalil tersebut yang saling bertentangan. Sekian pembahasan tentang ta'arud al-adillah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.